Di awal perbincangan tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa PKB akhirnya mengambil sikap memilih untuk meninggalkan Anies Baswedan dan juga mantap mendukung Ridwan Kamil. Tentunya yang juga ini merupakan wakil ataupun juga calon gubernur yang diajukan oleh Partai Gerindra. Nah, kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pernyataannya. PKB sudah final ya, bahwa PKB untuk Pilkada di DKI ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra dan siapa calon yang diusung kita cuma juga mengetahui. Karena itu apapun pernyataan dari partai-partai yang lain terkait kemana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Ya, ngikuti teman-teman partai yang lain kan, sedang dirumuskan siapa wakilnya dan sebagainya. Kita tunggu aja. Intinya kita bersama Gerindra dan semua partai yang mendukung calon dari Gerindra di Pilkada DKI. Pokoknya kita final bersama Gerindra di DKI, ya, nggak ada. Sudah final, itulah sikap yang diambil oleh PKB mendukung calon yang diajukan oleh Partai Gerindra, berjalan bersama Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemudian akhirnya menjadi Kim Plus. Kita kedatangan narasumber berikutnya juga memberikan pandangan mengenai hal ini. Sudah hadir bersama saya juru bicara dari Pak Anies Baswedan, yaitu Bang Usama Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Usama. Bang Usama, gimana Bang Usama? PKS besok deklarasi begitu kan. Kemudian Nasdem juga sudah menyuarakan akan bergerak merapatnya, kita tahu kemana. Terakhir PKB sudah clear, sudah final. Nggak akan ada lagi yang bisa menggoyang untuk bisa melepaskan diri dari Kim Plus. Betul. Iya, jadi memang kami sangat menghormati keputusan dari PKB, dari Sekjen PKB yang sudah menyatakan pendapatnya. Memang kami juga masih menunggu dari pendapat dari Gus Imin. Memang itu masih dalam berproses. Dan rasanya pendaftaran masih lama ya. Masih akan banyak konstelasi ke depan yang mungkin bisa kita lihat kejutan-kejutan yang lain. Masih ada harapan Bang memangnya? Kita nggak tahu, ini politik Mbak. Setiap hari itu ada perubahan, konstelasi terus berputar gitu ya. Jadi masih ada 9 hari ke depan ya, atau 10 hari ke depan sampai tanggal 29. Kita nantikan aja ada kejutan-kejutan yang lain. Tapi walaupun nanti memang yang tadi sudah disebutkan bahwa ini dilenyap, ya mungkin bisa jadi lenyap. Kalaupun lenyap bagi kami itu tidak masalah. Karena Mas Anies itu orang yang biasa bekerja di dalam pemerintahan dan bekerja di luar pemerintahan. Dimanapun dia selalu berbuat untuk Indonesia. Dulu sebelum menjadi pejabat publik, dia membuat Indonesia mengajar. Tujuannya apa? Untuk melunasi janji kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Dan pada saat setelahnya dia masuk ke pemerintahan, tujuannya apa? Melunasi janji kemerdekaan. Jadi sebenarnya di dalam ataupun di luar pemerintahan sama aja. Tapi ya, untuk bicara soal Pilkada DKI Jakarta, waktunya masih panjang, peluangnya masih besar ke depan sebenarnya, dan masih ada hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Apa yang diharapkan? Siapa partai yang kemudian diharapkan bisa berbelok kemudian memberikan dukungannya pada Pak Anies Baswedan? Kita nggak tahu nanti ke depan, Mbak. Kita masih ada beberapa komunikasi dan mungkin juga dari PDI juga sudah komunikasi sudah baik, dan kita lihat juga nanti dari mana akan ada datangnya kejutan itu. Tapi PDIP kan nggak bisa sendiri, iya, betul. Bang. Karenanya PDI sudah, tadi saya sampaikan, kayak PDI sudah komunikasi dengan kita sudah baik, dan dengan partai lain juga kita nantikan ada kejutan apa dari partai lain yang ada nanti. Oke, baik Bang Ciko, kita sudah dengarkan tadi Bang Ciko, PKB sudah final keputusannya akan mendukung calon yang diajukan oleh Partai Gerindra, berjalan berdampingan bersama Koalisi Indonesia Maju. Bang Ciko. Ya, nggak masalah juga. Kami apresiasi sikap dan kami hargai sikap partai-partai politik. Kita tahu setiap partai politik, tadi saya sampaikan, mempunyai karakternya masing-masing. Bagi PDI Perjuangan, karakter kami yang utama adalah koalisi bersama rakyat. Dan kami melihat ada satu hal yang unik di Jakarta ini, bahwa ada yang ditinggalkan, tapi bukan PDI Perjuangan, tapi sesungguhnya rakyat Jakarta. Kenapa kami katakan begitu? Kalau kita lihat dari hasil survei, dari semua lembaga survei yang kredibel, tentu kita tahu hasil-hasil survei ini mengatakan ada 2 nama yang signifikan hasil surveinya, tingkat elektabilitasnya, akseptabilitasnya, juga tingkat kepuasan publiknya ketika mereka memimpin Jakarta, yaitu Anies dan Ahok.
Nah, hanya 2 nama itu, bahkan ada di beberapa survei, ada juga kadang-kadang Pak Ahok yang berada di atas. Tapi intinya ada 2 nama di situ. Lalu kemudian di nomor 3 terpaut agak jauh dari yang nomor 2, ada nama Pak Ridwan Kamil. Nah, kami melihat survei itu sebagai potret keinginan dan harapan warga Jakarta. Dan warga Jakarta tentunya mengamini apa yang saya sampaikan ini. Artinya mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya rekam jejak yang jelas ketika pernah memimpin di daerahnya, dan juga memiliki pengalaman yang mumpuni untuk bisa memimpin daerah yang begitu besar ini dengan banyak problematikanya dan masyarakat yang begitu heterogen tentang tantangan yang begitu besar ke depan. Nah, artinya begini, di beberapa tempat di Indonesia ada juga fenomena kota kosong terjadi, termasuk di daerah-daerah di mana PDI Perjuangan mengajukan calon. Tapi umumnya hampir 100% atau bisa kita bilang 100%, calon-calon tunggal tersebut yang melawan kota kosong adalah calon-calon yang memang tingkat kepuasan publik sebagai incumbent misalnya atau elektabilitasnya itu di atas 60 bahkan sampai 70 hampir 80%. Artinya juga di daerah tersebut tidak ada calon-calon yang ingin maju dan masyarakatnya juga tidak melihat ada opsi-opsi lain dan alternatif lain yang layak untuk dimajukan atau didukung. Nah, sedangkan di Jakarta ini terbalikannya. Nah, yang kita sayangkan adalah pengerucutan dukungan terhadap calon yang di antara 3 besar tadi paling rendah elektabilitasnya. Ini kan sangat disayangkan dan kita ketahui masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang terdidik, masyarakat yang bersikap kritis dan tentunya akan menentukan pilihannya nanti di kotak suara. Apalagi kalau kita lihat ada calon independen yang sekarang di ujung tanduk terkait dengan pencalonannya, apakah akan dilanjutkan atau tidak karena banyak mencatut KTP-KTP warga. Nah, ini yang menarik di Jakarta dan harapan kami. Nah, sebenarnya adalah kami yakini selain harapan kami, harapannya Bung Usama juga yang ada di studio, tapi juga harapan banyak warga Jakarta. Di atas 50% warga Jakarta kalau kita lihat hasil survei menginginkan ada calon-calon lain selain Ridwan Kamil. Dan ini yang sangat disayangkan. Tentunya kalau kita mau bicara idealnya yang elok itu kan yang maju nanti Pak Anies, ada Pak Ahok lawan Pak RK gitu. Kami tidak mengatakan Pak RK bukan orang yang berpengalaman atau bukan orang yang punya rekam jejak yang baik. Tapi kami yakini bahwa beliau sangat kompeten, sangat mampu untuk bisa menjadi pemimpin juga di Jakarta ini. Tapi kembali lagi, masyarakat Jakarta kemarin sudah memberikan suaranya dalam tanda kutip di hasil-hasil survei. Dan tentu mereka berharap banyak terhadap calon-calon yang disebutkan tadi seperti Pak Anies dan Pak Ahok. Nah, harapan kami minimal kalau tidak tiga-tiganya bisa maju, ya 2 lah di antara itu semua. Baik, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ciko, ada calon-calon pemimpin yang begitu didambakan oleh masyarakat ataupun juga warga Jakarta. Tapi sayangnya Bang Usama, kalau kita lihat nama-nama tersebut akhirnya hanya mandek berhenti sampai lembaga survei saja jika konstelasi politik tidak mendukung. Nanti bisa berikan pandangannya, kemudian juga Mas Adi, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.